Oke, baik, perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 1810414166663. Kelas Manajemen A2 pagi. Mata kuliah Manajemen Operasi 2. Dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Manajemen Operasi 2. Soal yang pertama, apa judul video tersebut di atas? Jawabannya, judul video di atas adalah mencari tabel optimal metode MODI. Soal yang kedua, siapa nama pembicara dalam video di atas? Jawabannya, pembicara video di atas adalah Pramitya Ayunda. Soal yang ketiga, apa isi yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut di atas? Jelaskan secara terinci. Jawabannya, isi video yang dijelaskan oleh pembicara di atas adalah metode transportasi adalah suatu metode dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Metode transportasi MODI atau Modified Distribution Method adalah salah satu metode transportasi untuk mencari solusi akhir atau terminal solution. Metode MODI mirip dengan metode stepping stone karena keduanya sama-sama mencari solusi akhir dari model transportasi agar mendapatkan biaya minimum. Sehingga, jika persoalan transportasi yang sama baik dikerjakan dengan metode MODI maupun metode stepping stone, hasil akhirnya akan tetap sama. Yang membedakan hanyalah cara pengerjaannya. Soal yang keempat, apabila modelnya transportasi, apakah pemecahan masalahnya perlu digunakan metode simplex? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, tidak. Karena perlu diketahui, sebelum dapat mencari solusi akhir atau biaya minimum, baik dalam metode transportasi MODI maupun stepping stone, diperlukan dicari atau dihitung terlebih dahulu solusi awal atau initial solution-nya. Soal yang kelima, ada dua tabel untuk memecahkan masalah transportasi. Sebutkan kedua tabel yang dimaksud tersebut dan jelaskan. Jawabannya, yang pertama, tabel awal terdiri dari metode NWC atau Northwest Corner Method, metode biaya terkecil atau Least Cost Method, dan VAM atau Vogel Approximation Method. Yang kedua, tabel optimum terdiri dari metode batu loncatan atau Stepping Stone Method dan metode MODI atau Modified Distribution Method. Soal yang keenam, sebutkan 3 metode yang digunakan tabel awal dalam memecahkan masalah transportasi dan jelaskan. Jawabannya, yang pertama, metode NWC atau Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya, yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi.
Yang kedua, metode biaya terkecil atau less cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya, yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali cari total biaya. Yang ketiga, PAM atau Vogel Approximation Method. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. PAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil. Dengan biaya terkecil, berikutnya untuk setiap kolom maupun baris, kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Soal yang ketujuh. Sebutkan dua metode yang digunakan tabel optimal dalam mencari hasil optimal dalam memecahkan masalah transportasi dan jelaskan. Jawabannya, yang pertama, metode batu loncatan atau stepping stone rule. Menggunakan solusi awal dengan metode sudut barat laut, dilakukan pengujian menggunakan solusi optimal. Metode batu loncatan untuk memastikan apakah biaya transportasi tersebut telah minimum. Yang kedua, metode MODI atau Modified Distribution Method. Menggunakan solusi awal dengan metode biaya terendah atau less cost. Dilakukan pengujian menggunakan solusi optimal, metode MODI, untuk memastikan apakah biaya transportasi tersebut telah minimum. Soal yang ke-8. Coba Anda jelaskan langkah-langkah mengoperasikan metode transportasi NWC, less cost, PAM, stepping stone, dan MODI. Jawabannya, yang pertama, metode NWC, Northwest Corner. Langkah-langkahnya, yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Langkah yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Langkah yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup, kalau tidak bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Yang kedua, metode biaya terkecil atau less cost. Langkah-langkahnya, yang pertama, pilih sel yang biayanya terkecil. Dua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang keempat, sesuaikan kembali cari total biaya. Yang ketiga, PAM atau Vogel Approximation Method. Langkah-langkahnya, yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Lalu beri tanda kurung jika nilai pada baris atau kolom adalah sama pilih, yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga, dari baris atau kolom yang dipilih pada langkah kedua, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya. Dengan memperhatikan serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, atau artinya suplai telah dapat terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah pertama sampai keempat hingga semua alokasi terpenuhi.
Yang keempat, metode stepping stone. Langkah-langkah metode stepping stone. Yang pertama, misal tabel awal menggunakan yang NWC. 2. Pilih segi 4 tak terpakai yang ingin dievaluasi. 3. Cari jalur terdekat atau gerakan hanya secara horizontal atau vertikal dari segi 4 tak terpakai semua. Hanya ada satu jalur terdekat untuk setiap sel tak terpakai. Dalam suatu pemecahan tertentu, meskipun bisa memakai jalur batu loncatan atau sel tak terpakai secara sembarang, jalur terdekat hanya ada pada sel yang dijadikan batu loncatan dan sel tak terpakai yang dinilai. Yang keempat, tanda tambah dan kurang muncul bergantian pada tiap sudut sel, dan jalur terdekat dimulai dengan tanda tambah pada sel kosong. Yang kelima, jumlahkan unit biaya dalam segi 4 dengan tanda tambah sebagai tanda penambahan biaya. Penurunan biaya diperoleh dari penjumlahan unit biaya dalam tiap sel negatif. Yang keenam, ulang langkah 1 sampai 4 untuk sel kosong lainnya dan bandingkan hasil sel kosong tersebut. Pilih nilai evaluasi yang paling negatif atau penurunan biaya yang paling besar. Bila tak ada nilai negatif pada evaluasi sel kosong, berarti pemecahan sudah optimal. Yang ketujuh, lakukan perubahan jalur pada sel yang terpilih dengan cara mengalokasikan sejumlah unit terkecil dari sel bertanda kurang dari tambahkan terhadap sel bertanda tambah. 8. Ulangi langkah 1 sampai 6 sampai diperoleh indeks perbaikan atau evaluasi sel kosong tidak ada yang bernilai negatif. Yang kelima, metode MODI. Langkah-langkahnya yang pertama, misal tabel awal yang digunakan adalah tabel NWC. Yang kedua, menentukan nilai baris dan kolom. Dan yang ketiga, pada awal pengerjaan atau baris pertama selalu diberi nilai 0. Baris width selalu sama dengan 0 atau rumus. Soal yang ke-9, apa kepanjangan dari MODI? Jawabannya, MODI adalah Modified Distribution Method atau salah satu metode transportasi untuk mencari solusi akhir atau terminal solution. Soal yang ke-10, bagaimana cara mencari tabel optimal dengan menggunakan metode MODI? Jawabannya, yang pertama, memberikan angka untuk masing-masing sumber dan tujuan transportasi dengan ketentuan sebagai berikut. Angka untuk sumber yang diletakkan pada baris pertama tabel transportasi adalah 0. Pemberian angka bergantung kepada sel yang sudah terisi pada solusi awal, sementara sel yang belum terisi atau sel yang diberi tanda strip dapat diabaikan. Jumlah dari angka yang diberikan pada suatu sumber dan tujuan harus sama dengan biaya yang ditimbulkan dari pendistribusian sumber ke tujuan tersebut. Yang kedua, melakukan pengujian terhadap sel yang belum terisi atau uji sel kosong dengan cara mengurangi biaya pada sel kosong tersebut dengan angka yang sudah diberikan kepada sumber dan tujuan dari sel tersebut. Yang ketiga, jika hasil dari uji sel kosong ada yang memberikan angka negatif, maka solusi MODI yang dikerjakan dianggap belum optimal dan akan dipilih hasil uji sel kosong yang memberikan angka negatif terbesar. Yang keempat, pada sel kosong yang memberikan angka negatif terbesar tersebut akan dilakukan pendekatan metode stepping stone, yaitu dengan mengamati lompatan yang dapat dilakukan pada tabel kosong tersebut dan memilih unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif dan menambahkan unit tersebut pada lompatan yang bernilai positif serta mengurangkan unit tersebut pada lompatan yang bernilai negatif. Yang kelima, membuat tabel transportasi baru yang sudah disesuaikan dan mengulangi langkah 2 dan 3 hingga tidak ditemukan angka negatif pada pengujian sel kosong. Yang keenam, jika sudah tidak ada angka negatif, maka tabel transportasi dianggap sudah optimal dan sudah memberikan biaya minimum.
Yang ketujuh, menghitung biaya transportasi yang dihasilkan dengan cara menjumlahkan hasil kali dari jumlah unit dan biaya pada masing-masing sel. Soal yang ke-11, bagaimana pendapat Anda tentang dosen dalam menerangkan topik di dalam video tersebut? Mengapa dan apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video di atas? Jawabannya, cara penyampaian topiknya jelas dan mudah dipahami karena dosennya juga dapat menerangkan topik tersebut dengan baik. Dan yang saya peroleh dari menonton video tersebut adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dapat mengetahui salah satu materi metode transportasi. Sekian jawaban saya. Terima kasih.